Kembali lagi dengan saya Suhendra Papahan, CPNS LIPI tahun 2021, Satuan Kerja Pusat Penelitian Biologi. Nah, untuk video ini Learning Journal yang ke-6, pertama sekali saya mengucapkan rasa duka yang sangat mendalam atas tenggelamnya KRI Nanggala 402 di perairan Laut Bali. Semoga keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan. Baiklah, saya akan menceritakan pembelajaran Latsar hari ke-9 untuk agenda kedua. Di sini topik yang kita bahas adalah nilai-nilai dasar PNS. Pertama sekali, kita ada pemaparan tugas sebelumnya, yaitu liputan virtual 3 tokoh untuk 3 zaman. Kita terdiri dari 2 kelompok. Untuk kelompok 1 memilih 3 tokoh, yaitu Ki Hajar Dewantara, Jenderal Polisi Hugeng Imam Santoso, dan Profesor Emil Santosa dan Profesor Emil Salim. Kelompok kedua memilih 3 tokoh juga, tetapi untuk tokoh yang pertama sama dengan kelompok 1, yaitu Ki Hajar Dewantara, Profesor B.J. Habibie, dan Dr. Khairul Anwar. Banyak sekali nilai-nilai yang akan kita ambil dari kelima tokoh ini. Secara spesifik ada 5 nilai, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sudah dipastikan untuk kelima tokoh tersebut memiliki nilai-nilai tersebut. Nah, untuk tokoh sebelum kemerdekaan yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau berjuang untuk memajukan bangsa ini lewat pendidikan. Beliau mendirikan taman siswa untuk memberikan pendidikan ke masyarakat umum. Rasa kecintaannya sangat besar karena beliau memberikan modal utama dalam kemajuan suatu bangsa, yaitu pendidikan. Kemudian untuk tokoh kemerdekaan ada Jenderal Polisi Hugeng Santoso dan Profesor B.J. Habibie. Kedua tokoh ini pernah mengecap pendidikan di luar negeri, tetapi beliau memilih untuk kembali ke Indonesia dan membawa perubahan di Indonesia. Jenderal Hugeng Santoso membawa perubahan besar di kepolisian Indonesia, sementara Profesor B.J. Habibie mendirikan PT Dirgantara untuk pembuatan pesawat terbang di Indonesia. Nah, kedua tokoh ini pernah menjadi leader di negeri ini dan mereka tidak menjadi songong atau sombong, tetapi mereka menunjukkan etika publik yang sangat baik. Kemudian kedua tokoh ini juga tidak pernah terlibat dalam korupsi. Kemudian untuk tokoh masa kini kita memilih Profesor Emil Salim dan Khairul Anwar. Kedua tokoh ini juga pernah mengecap pendidikan di luar negeri, tetapi kedua tokoh ini lebih memilih untuk kembali dan mengabdi di Indonesia. Untuk Pak Salim sebagai ahli ekonomi, beliau sudah banyak memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa ini, mulai dari beliau menjadi Dewan Pertimbangan Kepresidenan, menjabat sebagai menteri, dan lain-lain. Sementara untuk Dr. Khairul Anwar, beliau memiliki penemuan yang sangat besar di dalam dunia telekomunikasi, yaitu penemu jaringan 4G, di mana saat ini kita tidak terlepas dari internet dan kita sangat membutuhkan internet yang cepat. Dan beliau ini juga mempunyai tawaran yang sangat besar di luar negeri, tetapi beliau lebih memilih untuk kembali dan mengabdi di Indonesia untuk memajukan bangsa ini. Kemudian dari kelima tokoh tersebut, kita diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai tersebut, seperti rasa nasionalisme, akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang dimiliki para tokoh tersebut. Karena mereka tidak mungkin berhasil tanpa menerapkan nilai-nilai tersebut. Nah, diharapkan kita sebagai CPNS dapat menginternalisasi nilai-nilai tersebut lewat instansi kita, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sebagai peneliti, kita mempunyai tanggung jawab untuk kemajuan bangsa ini dengan menerapkan nilai-nilai tersebut di dalam lingkungan kerja. Terkait kinerja PNS, ada banyak bolos berita malas-malasan, orientasi kerja pada duit, kemudian curang, dan lain-lain. Ini menjadi beban moral bagi kita, supaya kita dapat menunjukkan kinerja terbaik sebagai seorang PNS atau pelayan masyarakat. Sekian paparan saya mengenai pembelajaran Latsar CPNS LIPI hari ke-9. Saya ucapkan terima kasih untuk pengajar, yaitu Pak Sutrisno beserta tim.